Shalom, selamat pagi sahabat-sahabatku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali saya menjumpai saudara-saudara semua dengan kerinduan untuk terus membagikan pesan Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan: serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Harus kita akui bahwa dalam perjalanan hidup kita di dunia ini tidak pernah terlepas dari yang namanya pergumulan, penderitaan, masalah, dan tantangan kesulitan di dalam kehidupan kita. Semua hal itu selalu hadir tanpa diundang dalam hidup kita, dan tidak seorang pun yang bisa menghindar dari semuanya itu. Ketika kita mengalami keadaan dan situasi yang seperti itu, ada banyak orang yang mengalami kepanikan. Kepanikan tersebut memang ada yang tidak siap untuk menghadapinya. Dalam situasi semacam itu, kebanyakan orang akan mencari pertolongan. Ini dilakukan karena memang setiap orang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini, sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika pergumulan, kesulitan, tantangan itu kita alami? Pesan Tuhan yang pertama adalah meminta dan mencari pertolongan Tuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, kita tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi tantangan kesulitan dalam hidup kita, marilah kita meminta dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Jangan kita mencari pertolongan kepada yang lain selain daripada Tuhan. Dewasa ini banyak orang yang mengandalkan hal-hal yang terbatas, mengandalkan hal-hal yang fana untuk menolong hidupnya. Tidak sedikit orang datang kepada kuasa-kuasa kegelapan. Ada sebagian orang yang mengandalkan harta kekayaan atau orang-orang yang punya jabatan yang dimintai tolong. Tetapi sebagai umat Tuhan, saya memberikan pesan Tuhan ini kepada kita. Ketika kesulitan pergumulan kita alami, mari kita datang dan mencari pertolongan itu hanya semata-mata kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Dan yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati engkau. Pesan yang kedua, saudara-saudaraku, adalah berserah sepenuhnya atau secara total kepada Tuhan. Ketika kita sadar, kita tahu bahwa kita lemah, kita terbatas, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita, maka yang bisa kita lakukan adalah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja untuk menolong dan memberkati engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang sibuk mencari pertolongan. Banyak orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan ketika mengalami jalan yang buntu, ketika semua pintu sudah tertutup dan tidak ada pertolongan, mereka baru sadar dan mereka baru ingat kepada Tuhan dan baru menyerah kepada Tuhan. Sahabatku yang diberkati Tuhan, Tuhan itu mau dinomorsatukan dalam hidup kita. Maka jangan Tuhan kita jadikan tempat yang terakhir yang kita tuju. Tuhan itu maunya didahulukan. Maka ketika pergumulan, tantangan engkau alami, mari kita segera berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah Allah kita yang ajaib, Allah yang dahsyat itu akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Pesan yang ketiga, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mari
kita percaya atau beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Yakinlah dalam hidup bahwa Tuhan itu mau dan mampu untuk menolong kita. Maka kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang kita andalkan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menolong sebesar apapun pergumulan kita. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari pergumulan-pergumulan yang kita alami. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti ketika kita sakit, kita datang kepada seorang dokter. Tetapi kalau kita tidak yakin bahwa dokter itu bisa menolong mengatasi sakit kita, untuk apa kita datang kepadanya? Itu adalah hal yang sia-sia. Oleh sebab itu ketika kita punya pergumulan, kita punya persoalan, mari datang memohon pertolongan kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan percaya, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong, memberkati engkau. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bila kita melakukan ketiga hal itu, maka Allah akan bertindak memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi ketika kita tidak mau menyerah, ketika kita masih sibuk untuk mencari pertolongan di tempat-tempat yang lain, maka Tuhan yang angkat tangan dan tidak akan menolong kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita jalani hari ini dengan penuh semangat. Kerjakan segala sesuatu sebaik mungkin seperti untuk Tuhan, sehingga hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika ada tantangan, ketika ada persoalan, ingat pesan Tuhan bahwa Tuhan itu akan bertindak ketika kita datang meminta pertolongan kepadanya. Oleh sebab itu sahabatku, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari sejenak kita berdiam diri meminta pertolongan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk pesanmu yang boleh sampai kepada kami saat ini. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini. Ketika mereka sedang dalam persoalan, ketika mereka sedang dalam pergumulan, ketika mereka sedang di dalam penderitaan, Tuhan, mari Engkau hadir dalam hidup mereka. Ulurkan tangan yang penuh belas kasihan itu, menolong, memberkati, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi pergumulan mereka saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau pimpin, mari Engkau berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.